terkait hal tersebut. Akankah ada efek ke hubungan Prabowo dan Jokowi? Itu aturan tentang DKJ itu dihapus aja, dibalikin gitu. IKN itu pokoknya nggak akan mangkrak, minimal jadi destinasi wisata. Judulnya Kelakar Prabowo Subianto menuju Presiden 2024-2029. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo sebut program makanan bergizi gratis akan diperluas jadi 2 kali sehari, yaitu pagi dan siang. Bagaimana tanggapan Hensat terkait hal tersebut? Bagus. Berita selanjutnya cuma begitu doang. Kalau Pak Hasim mah idenya begitu bagus. Manfaatnya kan kalau 2 kali kan lebih besar pasti buat Indonesia ya. Pertanyaan besarnya kan itu duitnya dari mana tuh yang membiayai itu? Apakah mungkin maksudnya Pak Hasim makan bergizi gratis yang pagi ditanggung pemerintah, yang siangnya kalau bisa makan bekal dari orang tua. Jadi 2 kali kan kita dibekelin kan. Jadi 2 kali sehari, pagi dan siang. Tapi sih saya sih pengen lihat loh. Kalau menurut gue sih oke lah itu program makan bergizi gratis tuh. Makan bergizi ya, ini bukan makan enak, jadinya belum tentu enak kan makan bergizi tuh. Mungkin ini makanan bergizi yang juga enak lah, gratis. Terus yang kedua nih, ini yang rame nih sebetulnya teman-teman. Ini produser pinter juga bridgingnya. Mengingat Kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN ada di masa jabatan Prabowo Subianto, Prabowo sebut masih mengkaji pemindahan tersebut. Bagaimana tanggapan Hensa terkait hal tersebut? Akankah ada efek ke hubungan Prabowo dan Jokowi? Gini ya, kalau menurut gue sih kalau menurut saya pada saat Pak Jokowi atau pada saat Pak Prabowo menjadi presiden, itu kan semuanya terserah Pak Prabowo. Pak Prabowo mau mindahin ibu kota dari Jakarta ke Nusantara boleh. Pak Prabowo mau melakukan kajian lagi tentang IKN sebagai bentuk kelanjutan rencana pemindahan ibu kota juga boleh. Jadi mengkaji-kaji aja tuh juga kelanjutan loh. Jadi bukan berarti hanya terus membangun dan membangun. Mengkaji juga bisa, tapi yang jelas ini negara mesti punya ibu kota. Kalau kemudian Nusantara belum, itu aturan tentang DKJ itu dihapus aja, dibalikin gitu. Maksudnya bahwa ibu kota tetap Jakarta. Jadi yang aturan DKJ itu nggak usah ada dulu. Ya bingung, menurut saya sih gitu ya. Dan kalau kemudian Pak Prabowo masih terus mengkaji, ya bagus, memang begitu harus. Presiden itu nggak boleh mementingkan kepentingan pribadi. Presiden itu kalau lagi punya mau, idenya dia. Begitu nggak kejadian, ini ide rakyat. Nggak boleh begitu ah. Ya ini mudah-mudahan Pak Prabowo punya catatan-catatan tersendiri. Kalaupun ternyata dikaji belum bisa pindah, ya itu juga disampaikan. Hanya saja memang jangan mencela-mencele. Katanya desas-desus nih Pak Wapres ya, itu akan bekerja di IKN. Kita kasih tips apa ya kalau Pak Wapres itu kerja di IKN? Masa tukang cukur lagi kan enggak ya? Sekalian diterusin aja Pak bisnis martabaknya. Markobar itu kan punya Pak Wapres ya. Bisnis martabak Pak, digiatin lagi, buka di sana Pak. Bapak kan percaya diri tuh. Bapak yakin banget bahwa Nusantara itu akan jadi ibu kota. Maka itu Bapak harus yakin juga kalau buka markobar di sana ada yang beli. Bapak mesti buktikan dulu. Sebagai Wapres terpilih, saya berani demi. Jadi Bapak jangan cuma tapi juga mesti membuktikan. Udah pusing tuh produser, ketakutan dia. Saya ngomong begini. Tapi kalau jualan martabak di sana kan pasti yang lain-lain ikutan deh. Markobar, martabak, wah ada di sana. Terus Sang Pisang juga buka di sana. Mangkokku buka semua tuh. Jadi retail itu begitu-begitu. Komplek kulineran Jokowi ada di sana. Pokoknya sih saya yakin IKN itu pokoknya nggak akan mangkrak. Minimal jadi destinasi wisata. Di sini pernah dibangun IKN. Ada istananya. Maka Bapak mesti berani Pak menuju sana. Tapi kenapa kemudian Pak Prabowo disebut masih mengkaji pemindahan tersebut ini? Karena memang tentang prioritas keuangan juga teman-teman. Tadi kan di awal saya katakan bahwa Pak Prabowo bahkan ingin makan gizi gratis itu, program makanan bergizi gratis itu jadi 2 kali. Pasti kan juga dananya 2 kali lipat. Nah kalau dananya banyak begitu, terus IKN mau pakai uang siapa? Jangan ngutang lagi Pak, jangan. Please deh, ngeri tuh ngutang itu, ngeri bayarnya. Nanti kalau kita ditanya gimana? Pas di alam kubur ya, kamu kenapa ngutang banyak banget? Enggak. Apa maksudnya? Ini ada utang ke Cina, ada utang ke sini, ada utang ke situ. Ini kan kita repot. Jadi bener lah Pak Prabowo ini mengkaji.
Kemudian yang saya rasa juga perlu dikaji selain secara finansial adalah kelanjutannya. Tukang-tukang yang sudah bekerja di sana itu tukang bangunan, terus kemudian kalau tidak lanjut programnya, mereka mau kerja di mana? Itu juga mesti dipikirin. Terus kalau memang jadi, kan pindah tuh ke Nusantara ya. Pasti kan banyak kantor-kantor di sini yang tutup ya. Nah itu juga kantor-kantor yang tutup tuh mau diapain gitu. Bagus, saya setuju tuh Pak Prabowo mau mempertimbangkan lagi tentang IKN. Dan menurut saya Pak Jokowi jangan no hard feeling juga ya, jangan hard feeling gitu. Maksudnya ya itulah kebijakan dari presiden. Kalau ternyata berbeda dengan cara berpikir atau cara pandang Anda sebagai presiden, ya harus dimaklumi gitu. Kenapa harus dimaklumi? Ya pokoknya harus dimaklumi aja. Masa nggak maklum? Kenapa Pak Jokowi nggak pindah ke IKN? Aduh, jangan begitu dong pertanyaannya. Masa mentang-mentang Pak Jokowi nggak lagi jadi presiden nggak boleh tinggal di Solo, dia harus tinggal di IKN? Jangan gitu ya. Ya kalau nanti kemudian ternyata IKN yang nggak jadi, ya itu resikonya Pak Jokowi. Tapi gini, saya mau garis bawahi itu ya. Jadi Pak Jokowi belum berani memindahkan ibu kota, dia belum. Kepresnya belum tanda tangan, jadi ibu kotanya belum pindah. Dia mempersiapkan daerah untuk menjadi ibu kota, iya. Tapi itu kan itu juga belum 100%. Jadi ya teman-teman harus mengerti juga kondisinya gitu. Ya sudah, itulah ya tadi ya tentang Pak Prabowo, IKN dan Jokowi. Jadi IKN ada di tengah-tengah nih. Pak Jokowinya melemparkan semua tanggung jawab ke Pak Prabowo. Dia mengharapkan bahwa Pak Prabowo bisa mengemban tugas ini dengan baik. Ya itu sih bagus saya namanya cita-cita, tapi kan Pak Prabowo juga seorang negarawan yang mengerti prioritas ya. Saya sih senang justru kalau prioritasnya Pak Jokowi prioritasnya Pak Prabowo makan bergizi gratis sama memperkuat pertahanan keamanan kita, saya setuju. Ya Pak Jokowi inilah sering-sering berkunjung ke IKN. Nanti kan katanya pulang ke Solo tidur, pas bangun berangkat ke IKN boleh. Jangan lupa influencer-influencer itu diajak supaya dia memahami apa rasanya pergi ke IKN dengan orang yang sudah tidak lagi jadi presiden. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Satrio, Satgas Kritik jam 19 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di YouTube TV One News. Saya Henry Satrio pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.